Sebelum memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita siapkan hati untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Pakai baju yang rapi ya. Selama mendengarkan firman Tuhan, fokus dan duduk manis. Jangan sambil makan, bermain, atau jalan-jalan ya. Ikutin setiap instruksi yang diberikan. Memuji Tuhan dengan semangat. Halo Yan Kids, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar adik-adik semua yang di rumah? Wah, sudah lama sekali ya Miss Dewi tidak menyapa adik-adik semuanya. Doa Miss Dewi, kalian semua sehat selalu ya. Oh ya, kalian sudah masuk tahun ajaran baru kan ya? Wah, gimana nih sekolahnya? Masih online ya? Sekalipun masih online, tapi adik-adik harus tetap semangat untuk belajar ya. Pasti ada anugerah Tuhan buat adik-adik semuanya. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita untuk ibadah ya. Nah adik-adik semua yang di rumah pasti sudah siap kan? Oke, kalau semua sudah siap, kita berdoa dulu ya. Oke, semuanya tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu tetap bekerja Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Kami mau serahkan waktu kami menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Engkau tetap bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, sudah siap memuji Tuhan semuanya siang hari ini? Oke ya, yuk kita sama-sama nyanyi, memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini harinya Tuhan,
Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu lagi pujian buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Dari awal kita katakan, light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk siang hari ini kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan setiap kami. Dan Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami minta Tuhan Roh Kudus menolong kami, supaya kami punya telinga seorang murid, telinga yang mau mendengar dan hati yang mau belajar untuk percaya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami,
Berkati juga guru kami yang akan membagikan firman-Mu siang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini tema firman Tuhannya adalah tanang. Ya, why God? Ya, itu adik-adik sudah bisa lihat ya di layar, ditampilkan temanya untuk firman Tuhan siang hari ini, pagi ini. Why God? Nah, Miss Dewi mau nanya nih, adik-adik pernah nggak bertanya kepada Tuhan dengan kata-kata seperti tadi, why God? Kenapa Tuhan? Ya. Mungkin buat adik-adik yang masih kecil ya, masih belum mengerti hal ini ya. Tapi buat kalian yang udah usianya 7 atau 8 tahun ke atas, mungkin kalian sudah mengerti kata-kata di atas. Dan mungkin juga kalian pernah bertanya seperti itu kepada Tuhan. Ya, misalnya juga dulu pernah ya. Misal mungkin kalian bertanya itu karena orang tua kalian pernah mengalami sakit, lalu kalian bertanya, "Kenapa Tuhan? Kenapa kok orang tuaku? Kenapa kok mama atau papaku yang sakit? Atau adikku, atau kakakku, atau oma, opa yang sakit?" Ya. Kenapa Tuhan? Mungkin juga bertanya, "Kenapa kok liburan kami tahun ini batal? Ulang tahunku batal ya, nggak bisa dirayain." Dan banyak lagi apa rencana-rencana yang sudah direncanakan nggak bisa terlaksana ya. Banyak lagi hal ya, kita bertanya seperti itu pada Tuhan. Nah, untuk pagi ini melalui firman Tuhan, kita akan belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat. Dan Dia Tuhan yang sangat tahu tentang kita. Dia tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Jadi di dalam kehidupan kita, segala hal yang terjadi itu Tuhan tahu. Bahkan Dia tahu sebelum kita tahu atau kita alami. Luar biasa kan? He knows before we know. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita nyata, cerita hidup dari seseorang. Bagaimana dia mengalami masa-masa yang sulit, hal-hal yang menyedihkan dia alami waktu masih remaja. Namun di balik semua peristiwa-peristiwa yang tidak enak yang dia alami itu, dia melihat ada tangan Tuhan yang menuntun dia sampai dia mengenal Tuhan Yesus dan melihat Tuhan mengubah hidupnya. Bahkan memakai hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, siapakah dia? Ini dia, Miss Tria. Hai Miss Tria. Miss Dewi. Apa kabar? Wah, baik Miss. Adik-adik di rumah gimana nih kabarnya? Pasti baik ya Miss ya? Pasti. Iya, sehat. Miss Dewi gimana nih kabarnya? Wow, luar biasa. Sehat juga Miss. Oh, puji Tuhan ya Miss ya. Iya, bersyukurlah Miss Tria, kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan iya, ya. betul Miss. Oh ya Miss Tria, hari ini tema ibadah kita kan Why God ya. Iya. Nah, biasanya pertanyaan ini nih terucap pada waktu kita tuh ngalami hal-hal yang tidak enak ya Miss Tria ya. Iya, betul sekali Miss. Yang apa yang tidak kita inginkan, hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya. Benar nggak? Iya, betul sekali. Apalagi kalau keadaan tidak enak, wah bener itu. Kita selalu tanya, aduh kenapa Tuhan? Nah jarang ya kalau kita lagi happy, kita nanya gitu ke Tuhan. Iya. Masa kita lagi happy,
kenapa Tuhan aku happy gitu kan. Kenapa aku diberkati Iya, kan nggak ada kenapa yang seperti aku itu ya. bisa jalan-jalan gitu ya. Nah, kalau happy pasti bilangnya selalu thank you God, terima Iya, kasih bersyukur. Tuhan gitu. Nah itu, tapi kalau tadi yang sempat Miss Dewi juga singgung, tapi kalau kita ngalamin hal-hal yang tidak enak nih, buat kita biasanya pertanyaan selalu keluar dari mulut kita itu yaitu, why God, kenapa Tuhan, kayak Iya. gitu Miss. Kalau lagi diberkati kita biasanya malah lupa ya kalau sama Tuhan gitu Iya, loh. heeh. Pikirnya ya memang sudah ya harus begini ya. Tapi Iya, kalau benar. mengalami hal yang enak baru kita ingat Tuhan. Kenapa Tuhan? Baru bertanya gitu loh kepada Tuhan. Iya, betul. Why God gitu ya. Iya, Kalau lagi betul. diberkati kita lupa. Iya. Ya. Oke, Miss Ria. Iya. Kebetulan saya mau tanya nih Miss Ria. Iya. Saya pernah dengar cerita Miss Ria ya waktu dulu pernah ngalami hal-hal yang masa-masa yang tidak enak lah ya. Bahkan kalau nggak salah Miss Ria waktu itu masih remaja ya. Oh iya, betul. Sudah kehilangan kedua orang tuanya. Iya, ya. betul, Papa Miss. mama meninggal kan ya. Terus pasti sebagai anak yang masih remaja itu pada saat itu bukan hal yang mudah ya, susah ya melewati semuanya itu. Nah, mungkin Miss Ria bisa nih sharing pagi ini buat kita semua ya, khususnya untuk adik-adik di rumah ya. Apa yang terjadi pada saat itu? Terus bagaimana Miss Ria melewati semuanya itu sampai Miss Ria bisa kenal Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Miss Ria sampai hari ini dan bisa melayani Tuhan. Iya Miss, jadi dulu waktu masih remaja, mungkin sekitar umur 13 tahun, itu papanya Miss Ria tuh meninggal Miss. Oh. Jadi mendadak meninggalnya. Jadi kita semua sekeluarga cukup kaget. Iya, Saya iya. kaget, kakak, adik kaget, semua mama juga kaget Miss. Jadi Betul. membuat kami kaget. Terus akhirnya di situ saya sudah mempertanyakan, kenapa Tuhan kok papaku meninggal kayak gitu. Aku masih kecil, adik masih kecil, masih belum bisa kerja Miss istilahnya. Ria anak pertama waktu itu. Anak ketiga Miss. Oh, anak ketiga. Oh. Jadi semuanya masih memerlukan. Berapa bersaudara? Ada 4 Miss gitu. Oh, Saya nomor 3 gitu. Terus 3 tahun, 2 atau enggak 3 tahun kemudian mama meninggal juga. Nah di situ langsung saya merasa, loh Tuhan kok begini? Kenapa Tuhan? Saya harus ngalami seperti ini gitu. Dan Pada saya masih punya umur adik yang masih kecil. muda, Iya masih muda, masih istilahnya. remaja, sudah orang tua udah nggak ada seperti itu. Jadi sempat mempertanyakan Tuhan. Nah di saat seperti itu, jujur Miss saya merasa bahwa Tuhan itu jauh. Nah waktu itu saya belum kenal Tuhan Miss. Saya belum kenal tentang Tuhan Yesus. Oke. Jadi saya merasa bahwa Tuhan itu, bahkan saya sempat bilang kayaknya Tuhan nggak ada gitu. sempat berpikir Seperti itu. Saya kecewa sama Tuhan. Terus sepertinya Tuhan tidak adil. Kok kenapa orang tua saya yang meninggal, bukan orang tua teman saya, sampai bilang begitu Miss. Iya. Jadi saking kecewanya sama Kenapa bukan Tuhan. yang mengalami ini bukan orang lain? Bukan orang lain. Kenapa kok saya Tuhan kayak gitu. Jadi selalu mempertanyakan kenapa. Dan itu lama sekali Miss saya mempertanyakan itu. Bertahun-tahun saya tanya. Saya merasa Tuhan tidak adil. Jadi benar-benar Sudah jelek aja. jelek aja tentang Pandangan Tuhan, tentang Tuhan. seperti itu. Iya, Jadi iya. selalu bertahun-tahun selalu mempertanyakan. Kalau merenung sendiri saya selalu tanya gini, kenapa saya harus ngalami Tuhan? Kenapa saya Tuhan? Selalu seperti itu. Otomatis kehidupan saya waktu itu Miss dengan ada orang tua dan tidak ada orang tua kan berbeda. Jadi merasa ya itu Tuhan kok kenapa begini kayak gitu. Jadi berubah semua seperti itu. Nah ini Miss sampai suatu hari ada orang anak Tuhan Miss memperkenalkan tentang Tuhan Yesus sama Miss Ria. Nah akhirnya dari situ saya merasa oh benar ya Tuhan memang ada ya kayak gitu. Jadi saya merasa
pada waktu dikenalkan Tuhan ya sempat mempertanyakan Tuhan juga, Kayak apa apa sih benar, gitu. kayak apa sih, apa benar Tuhan itu ada. Iya. Kalau ada kok kenapa saya harus ngalamin kayak gini? Sepertinya kayak nggak ditolong gitu loh, Miss. Jadi selalu pertanyaan Sepertinya kenapa? susah terus Iya. gitu ya, nggak ada baiknya gitu. Iya, nggak ada baiknya dulu sampai seperti itu gitu loh. Iya. Karena apa yang hidup yang tidak enak yang saya alami akhirnya mempertanyakan tentang Tuhan. Nah dari situ anak Tuhan ini, Miss, menceritakan tentang kebaikan Tuhan, terus menceritakan tentang Tuhan Yesus segala macam. Ya saya sempat emang ada ya Tuhan, sempat gitu, Miss. Siapa gitu. sih Yesus Iya, gitu ya? sempat mempertanyakan gitu. Jadi akhirnya oleh kemurahan Tuhan, saya mulai dibimbing untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus seperti ini, sampai akhirnya bertumbuh. Nah, tapi pada waktu itu saya juga mengalami belum merasa kayak menemukan tentang Tuhan gitu, Miss. Sampai saya juga mempertanyakan kenapa saya sulit Tuhan mempercayai Tuhan gitu. Sepertinya susah sekali gitu loh, Iya, belum klik gitu, belum Miss. klik, iya. Sampai akhirnya saya membaca Alkitab, Miss. Nah, penting sekali untuk kita semua adik-adik di rumah juga untuk membaca Alkitab. betul. Penting sekali. Iya. Nah, waktu itu saya lagi merenung, Miss, membaca firman Tuhan, Iya. membaca Alkitab. Saya itu baca di Yohanes 14 ayat 18. Apa itu Nah, bunyinya, Miss? firman Tuhan tuh bilang kayak gini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wow. Nah, mungkin adik-adik bingung, apa arti kata yatim piatu? Jadi yatim piatu itu adalah anak yang tidak memiliki papa mama, yang papa mamanya sudah dipanggil Tuhan, jadi orang tuanya udah nggak ada. Jadi pada waktu itu saya merasa yatim piatu. Pada waktu baca ayat ini, saya merasa bahwa Tuhan ngomong ya. Tuhan ngomong ke saya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya, meninggalkan kita semua. Betul. Nah, sejak saat itu, Miss, saya mulai berubah. Saya belajar, saya dibimbing, saya bertumbuh, mulai mengenal Tuhan Yesus, dan akhirnya mulai mengerti tentang Tuhan itu seperti apa. Betul. Nah, di situ saya dibukakan, Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mati buat saya, Iya. Dia juru selamat saya. Nah, dari situ saya memiliki cara pandang yang berbeda. Nah, kalau saya mikir-mikir, Miss, ya, sekarang sudah melupakan masa-masa yang dimana kenapa Tuhan. Nah, saya justru lebih bersyukur gitu, Miss. Sekarang mulai sudah bersyukur, terima kasih di balik semua itu gitu. Iya, ya. benar, Miss. Jadi bersyukur pernah melewati itu semua. Jadi bisa melihat bahwa Tuhan itu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, dari situ saya mulai bertumbuh, melayani Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, seperti itu, Miss. Gitu. Oke. Jadi kalau boleh disimpulkan, waktu image-nya tentang Tuhan sebelum Miss Tria bertobat atau sebelum mengenal Tuhan Yesus ya, sama setelah mengenal Tuhan Yesus itu, jadi gimana? Waktu belum mengenal Tuhan Yesus, image-nya Tuhan tuh seperti apa? Seperti Iya, Tuhan. kayak di mata saya kayak Tuhan itu jahat gitu, Miss. Jahat terus iya. ya, karena nggak enak terus yang Nggak enak ngalaminnya. gitu, Miss. Ya, ada masa-masa yang enak, tapi pada waktu orang tua meninggal itu seperti kayak Mulai dari situ tentang Tuhan itu rasanya beda tidak adil. banget. Tuhan tidak adil. Bahkan merasa tidak ada lagi. Bahkan merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus, wah, saya merasa benar-benar, wah, Tuhan itu ada. Tuhan itu adil, Tuhan itu baik. Nah, dulu kan sering mempertanyakan, kenapa Tuhan nasibku begini gitu, Miss. Tapi sekarang sudah bersyukur Tuhan sudah melewati. Bisa melewati itu karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Gitu, Iya. Miss. Saya jadi teringat nih tentang satu ayat ya di Roma 8 ayat 28, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Iya, betul sekali, Miss. Jadi di balik apa Miss Tria, kejadian yang Miss Tria alami yang nggak enak ya. Jadi Tuhan tuh punya rencana yang
yang ya seperti tadi kebaikan lah sebetulnya ya. Iya, betul, Rencana betul. yang baik, rencana yang indah buat mereka yang mengasihi Tuhan. Ya enggak? Tuhan, iya. Ini ayat favorit juga, ayat favorit papa saya, Oh, Miss Ria. iya. Wah, iya benar. Ya waktu itu juga papaku juga meninggal juga mendadak juga ya. Oh Karena iya. ya sakit jantung gitu. Tapi ya sama awalnya sih kenapa Tuhan? Kenapa kok bukan Mempertanyakan gitu ya misalnya. Kadang-kadang kita kalau lagi ngalami hal yang kita sudah mengenal Tuhan, mengalami hal yang gak enak itu mikirnya kenapa enggak orang yang itu aja, yang jahat aja yang mengalami betul. gitu ya enggak? Kenapa kita yang kita Iya, sungguh-sungguh betul. mengenal Tuhan kok ngalami seperti itu? Tapi sekali lagi Tuhan bilang Tuhan turut bekerja gitu loh. Iya, betul, setuju. Segala Miss. kejadian yang kita alami, hal yang tidak enak lah ya. Iya. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Iya, Ya, amin. seperti Betul. yang kita juga udah belajar ya dari Iya. pengalaman Miss Ria, dari kehidupan Miss Ria di masa remaja, yaitu Tuhan sampai karena seperti itu Tuhan jadi Miss Ria nggak tahu apa Iya, kenal betul, Tuhan kenal ya, Tuhan kenal Tuhan lewat Yesus. itu semua, betul. Ya luar biasa ya Tuhan itu ya. Iya, betul, luar biasa. Ya, jadi adik-adik hari ini kan kita sudah belajar ya bahwa rencana Tuhan itu selalu baik dan indah buat kita semua ya. Kita harus tetap percaya nih sama Tuhan bahwa ya mungkin waktu kita ngalamin nggak enak itu kita merasa sedih, Iya, atau gimana ya, tapi jangan pernah kecewa sama Tuhan ya. Iya, betul. Percaya Tuhan itu baik, tetap baik ya. Dan Dia berdaulat ya, mesti Iya, atas betul kehidupan sekali. kita. Yang apapun yang terjadi kita harus bersyukur kepada iya. Tuhan. Dengan bersyukur artinya kita percaya bahwa Tuhan tuh baik dan rencananya baik buat kita. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih ya Miss Ria ya Sama-sama, sudah Miss share Dewi. mengenai hidupnya Iya. untuk kita semua Iya. dan adik-adik di rumah ya. Mungkin untuk menutup ibadah kita pagi ini Miss Ria bisa tutup dalam doa. Oh iya, boleh. Ya. Adik-adik di rumah, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini oleh firman yang sudah kami dengar Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, biar kami tidak selalu mempertanyakan kenapa Tuhan dan kenapa Tuhan. Tapi kami selalu bersyukur Tuhan kalau kami melewati masa-masa yang sulit. Bahkan yang masa-masa seperti ini biar kami selalu belajar bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, biar setiap apa yang kami dengar itu menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh beribadah online bersama. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik, ibadah kita sudah selesai pagi ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah pada hari ini ya. Ingat, jaga kesehatan kalian ya. Dan jangan lupa membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Dah.